Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak Muhammad, apa kabar? Alhamdulillah Bu, hari ini baik kabarnya. Hari ini Bu, saya dengar pengen melakukan coaching ya. Iya betul Pak, Ya, hari ini dengan jadi Pak Haji. ingin melakukan coaching. Tentunya Ibu sebelum melakukan ini ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui ya. Iya, Pertama, yang perlu Ibu ketahui itu berkenaan dengan bagaimana melakukan rubrik penilaian terhadap coaching nantinya iya, agar pelaksanaan ini berjalan dengan lancar ya. iya, Pertama persiapan pian bagaimana nantinya melakukan tirta. Nah, iya, itu bagaimana pian melakukan prinsip coachingnya yaitu kemitraan. iya, Bagaimana pian supaya melakukan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Bu ya. iya. Ya. Nah, ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkenaan dengan kompetensi Bu. Kompetensi ini Bu yang akan Ibu kembangkan di waktu pelaksanaan nanti apa Bu kira-kira Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adanya kehadiran penuh terhadap si koci. Kemudian saya akan mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Iya Bu, jadi Ibu kompetensi Ibu nih yang akan Ibu lakukan pertama tadi menanyakan tentang bagaimana kompetensi itu supaya terlaksana ya kan. Nah terutama isinya tadi kehadiran penuh, Iya, kemudian bagaimana mendengarkan dengan baik, iya. kemudian membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya jadi 3 itu Bu ya yang akan Ibu laksanakan dalam kompetensi ini Bu. Nah, untuk kompetensi ini Bu yang secara spesifiknya yang mana Ibu yang ingin dikembangkan lebih spesifik Bu kira-kira? Mungkin present ya, kehadiran penuh dan mendengarkan dengan baik. Oh ya, jadi spesifik yang Ibu harapkan dengan melalui kompetensi ini itu adalah kehadiran penuh. Artinya dengan kehadiran penuh, Ibu dapat menyimak dengan coaching nantinya ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya Bu, berkenaan dengan nanti Ibu akan melaksanakan coaching ini, tentunya ada indikator-indikator yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa Bu yang Ibu ingin lakukan mengembangkan ini melalui indikator apa Bu yang? Oh ya, indikatornya kalau ini bisa lebih baik itu apabila sudah nanti ada memberikan solusi, kemudian ada tanggung jawab penuh sampai dengan tanggung jawab penuh dari si coach, maka itu yang saya anggap indikator untuk keberhasilan selanjutnya Pak. Oh iya, indikator Ibu tuh harapannya supaya coach istilahnya tuh lebih mampu mengembangkan pemikirannya, bagaimana coach artinya bisa melakukan ide-idenya ya. Itu Bu harapan Ibu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Bu ya dengan melalui coaching ini Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Mudah-mudahan Ibu juga istilahnya dapat mendengarkannya dengan baik tadi. Bagaimana Ibu membuat suatu pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti coachingnya juga bersemangat bagaimana istilahnya si coach ini mengembangkan pemikirannya, kemudian dia bisa mengeluarkan solusi-solusi sendiri, yaitu Bu yang ingin Ibu laksanakan. Ya mudah-mudahan Bu dengan Ibu melalui indikator tadi, Ibu dapat berhasil dalam melakukan ini Bu. Ya mudah-mudahan bola demikian bola mungkin untuk tindak berikutnya apa Bu kira-kira yang
Ibu pikirkan misalnya kalau misalnya di dalam nanti melaksanakan coaching itu ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau bagaimana gitu, Bu? Nanti saya di situ saya akan mencoba menggali lebih dalam, kemudian mendorong si coach untuk bisa terus mengembangkan, untuk bisa mengenali potensinya sendiri, sehingga dia akan mendapatkan solusi sendiri dari apa yang permasalahannya solusinya dari dia sendiri, sampai dia nanti ada proses tindak lanjut dari si coach tersebut. Iya, bagus Bu. Saya apresiasi Ibu untuk hari ini. Komitmen Ibu sudah cukup menimbulkan suatu semangat ya Bu. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan dengan baik. Bu, pembicaraan kita mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada salah dan hilaf pembicaraan ini, mungkin nanti Ibu akan menindaklanjuti dengan siapa yang Bapak coach nantinya, Bapak Nasrullah ya? Pak Haji Nasrullah ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya nih Pak Haji? Alhamdulillah, kabar kita pada hari ini baik, Bu. Alhamdulillah. Katanya kemarin mau bercerita nih Pak Haji. Iya, Bu, begini. Ada sedikit saya permasalahan yang ingin saya ceritakan, bertukar pendapat sama sampean tentang keadaan anak didik saya di sekolah, Bu. Nah, ini rencananya begitu kan, di sekolah ini anak didik saya ini kan ada satu anak nih. Ya nakal sih, nakal juga kategorinya. Cuma yang bukan peran nakalnya di sini yang akan saya angkat. Anak ini kayaknya tidak jujur aja, Bu. Nah, tidak jujur dalam suatu permasalahan. Akhirnya karena ketidakjujuran si anak ini, akhirnya antara guru sama orang tuanya itu ada sedikit miskomunikasi, Bu. Nah, itu. Oh iya, jadi intinya permasalahan Bapak ada anak yang tidak jujur, iya Bu, mengatakan apa yang terjadi di sekolah terhadap orang tuanya. Iya benar. Oh benar. Iya. Jadi sebelum kita teruskan nih, Bapak pengennya Pak Haji pengennya ini seperti apa nih tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi pastinya pada hari ini. Gimana caranya bahwa anak ini akan artinya tidak lagi bersifat yang demikian, dan anak ini artinya gimana caranya supaya dia jadi anak jujur lah pastinya begitu. Jadi tujuannya Bapak hanya ingin anak itu tidak lagi seperti itu dan jadi anak yang jujur. Iya benar. Jadi dikatakan berhasil nanti pembicaraan kita kalau sampai mana nih? Kalau ulun saya pribadi kalau menganggap itu sudah berhasil nantinya ulun tidak mulai ke angka 10 tidak Bu ya. Ibarat level itu kan mungkin di angka 7 atau 8 sudah, maksudnya sudah berhasil melihat anak tersebut berubahnya gitu. Oh berarti jika ada perubahan, baru itu yang dianggap Bapak berhasil. Ada yang dari tadi suka mengada-ada, berkata tidak jujur, ada perubahan walaupun sedikit tetap ada perubahan benar, ya Pak. Walaupun sedikit tapi sudah mau berubah gitu sudah alhamdulillah. Iya. Ya jelas Pak hari ini. Iya, jadi begini Bu ya, tolak ukur keberhasilan tadi menurut saya anak ini walaupun berubah, walaupun tidak signifikan berubahnya, artinya walaupun tapi adalah berubah istilahnya, artinya sudah memadai lah, maksud saya kan sudah agak sedikit bangga karena anak itu mulai berubah, walaupun ada sedikit tapi walaupun tidak banyak kan tidak signifikan tapi sudah ada berubah juga sudah alhamdulillah. Iya. Jadi intinya Bapak Haji mengharapkan ada perubahan walaupun sedikit dari yang tadi dia tidak jujur menjadi jujur. Jujur Bu ya. Benar. Kemudian sekarang nih posisi anaknya nih, ya kalau dari skala 1 sampai 10 di mana Pak ketidakjujurannya nih menurut Bapak? Iya, begini Bu ya, kalau posisi anak ini kalau skala rentang nilai misalnya dari angka 1 sampai 10, kalau dari segi ketidakjujurannya itu saya mungkin di angka 4 ya Bu. Ini anaknya kejujurannya di angka 4 aja. Masih rendah sebenarnya. Oh, masih rendah ya Pak ya. Sifat kejujurannya ini. Nah, seterusnya yang Bapak harapkan perubahannya nanti kan dari angka 4. Iya. Bapak inginnya dia meningkatnya ke angka berapa sih?
Kalau melihat kondisi anak ini Bu, sebenarnya sih siapa sih yang tidak mau anaknya jadi hebat? Iya, Artinya ibarat ranking 1 sampai 10, iya betul. 10 itu yang paling tinggi, ya pasti kan ingin 10 Bu pastinya. Tapi kalau kita melihat perkembangan anak ini bisa sih ke angka 10, tapi mungkin begitu lama. Bahkan cuma saya tidak berangan sampai 10, sampai 7, 8 pun sudah syukur Bu kalau Iya, dia bisa naik ke angka tersebut. Nah, itu Bu ya. Jadi sungguh luar biasa Pak. Iya. Luar biasa harapan Bapak, luar biasa Iya, Bu, semoga mencintai muridnya. Iya. Ya, apa namanya, harapan yang sangat bagus. Iya Bu. Benar. Kemudian menurut Bapak itu kira-kira penyebabnya kok anak seperti itu? Menurut saya, menurut analisa saya nih Bu, ya, sebagai wali kelasnya, penyebab anak itu bersifat demikian kayaknya begini Bu. Kayaknya faktor orang tua juga ada di sana. Dari menurut permasalahannya ada, menurut survei lah, misalnya ulun tanyakan kepada guru yang kelas 4 kemarin, tetangga-tetangga masyarakatnya, karena memang anak ini kan di rumah itu juga kalau ini bisa dimarahi oleh orang tuanya. Dimarahi oleh orang tuanya tuh bahkan orang tuanya bisa memukul atau fisik anak ini. Jadi anak ini mungkin trauma, rasa takut sama orang tuanya. Jadi dia kan di sekolah berbuat salah, di rumah dia tidak berani mengakui kesalahannya. Karena kalau dia mengakui kesalahannya bisa dimarahin oleh orang tuanya, bisa dipukul apa dari orang tuanya. Makanya itu kayaknya faktornya di sana Bu. Anaknya makanya dia kan kalau di sekolah apa istilahnya dinasihati guru begini-begini, dia membela diri sama orang tuanya di rumah. Jadi dia otomatis ngomongnya berdosa sama orang tuanya supaya orang tuanya tidak marah sama dia. Nah, berarti ada perlakuan perlakuan yang tidak mengenakan secara fisik, iya, benar, tekanan ya Pak ya, iya, sehingga dia berbohong, iya benar Bu, supaya tidak dimarahi. Tidak dimarahi. Oh iya, Nah, benar, iya, benar, iya. benar. Kemudian menurut Bapak usaha-usaha yang sudah dilakukan selama ini, yang Bapak sudah lakukan, iya. Bapak? Untuk usaha-usaha yang sudah kita lakukan Bu, sudah pastinya lah di sekolah kita pastinya kita menegur, memanggil dia ke kantor, pastinya kita nasihatilah setiap hari, berikan masukan-masukan tentang gimana akibatnya orang sering berbohong, gimana akibatnya orang yang tidak jujur. Nah itu kan sudah kita berikan nasihat setiap hari. Usaha-usaha kita supaya dia artinya tidak bosan-bosannya kita memberikan dia nasihat, pengertian gimana orang jujur itu, gimana orang yang tidak jujur itu Bu. Itu. Apakah masih terjadi setelah diedukasi atau dipanggil dinasihati, apakah masih terjadi Pak? Iya sih, memang yang namanya anak-anak Bu ya, karena memang sudah istilahnya gimana ya. Kalau sudah sering kita nasihati, sekali baru sehari ini 2 hari manut, tapi kadang-kala hari ketiga seharusnya kadang-kala dia lepas lagi. Itu karena kondisi anak-anak, mungkin juga faktor di mana, lingkungan apa gitu, kadang-kala kan masih dia kembali lagi ke asalnya, sifatnya berbohong lagi apalagi, nah gitu kan. Tapi kalau sudah dinasihati ya udah oke. Tapi kita kalau lepas kontrol lagi kita bisa kembali lagi dia. Nah gitu. Jadi sudah diedukasi kembali. Iya. Edukasi kembali Onggi. Iya. Menurut Bapak hambatannya itu di mana Pak? Hambatannya ini mungkin kalau menurut analisa saya Bu ya, mungkin karena itu tadi aja. Karena pastinya kalau orangnya kita memonitor dia setiap hari, dan kita pun sebagai guru juga tidak bisa 1 kali 24 jam Bu. Iya. Cuma kita kan ada kewajiban kita dari di sekolah itu aja. Selepasnya kan di rumah dan di masyarakat dia. Nah itulah hambatan kita, tidak bisa mengontrol kita waktu sore dan malam hari di rumahnya. Soalnya kalau begini, kalau di rumahnya kan orang tuanya penuh nih yang mengawasinya. Nah sedangkan di muka orang tuanya kan dia berbeda sifatnya dalam sekolah. Jadi berarti otomatis gimana ya, beda jangkauan, beda monitor sama orang tua sama gurunya, makanya di sana kadang-kala beda terus Bu. Iya. Lalu menurut Bapak ini harusnya bagaimana solusinya ini? Karena sudah begini, sudah dicoba lagi solusinya. Iya, kalau menurut saya solusinya begini Bu ya. Pertama tadi dinasihati terus, diberi arahan-arahan. Tapi kayaknya solusinya ini harus ada duduk bersama Bu, antara guru sama orang tuanya. Harus dibicarakan bersama, wali kelasnya sama orang tuanya, permasalahan anak sebenarnya gini gimana. Soalnya kan kita lihat ini anaknya tidak berbuat jujur antara kata-kata di sekolah dengan di rumah. Nah jadi kan ada pendapat lah, beda pendapat lah antara orang tua sama guru. Jadi harus duduk bersama lah memecahkan masalah ini antara
guru sama orang tuanya Bu. Gitu. Setelah ini ada solusi menurut Bapak, nah rencana selanjutnya dari Bapak bagaimana? Rencana selanjutnya memang kita harus laksanakan itu Bu. Artinya kita entah kita panggil orang tuanya ke sekolah atau kita gurunya ke rumah beliau untuk mengutarakan permasalahan anak ini supaya sama-sama tahu supaya permasalahan di sini kita nyari titik temunya supaya tidak ada lagi terjadi miskomunikasi Bu antara guru dan orang tuanya. Kira-kira kapan ya Pak? Ini secepatnya sih Bu, mungkin yang mungkin ini sudah kita laksanakan. Gitu. Soalnya ini masalah karakter ini tidak bisa berlama-lama. Kalau kita berlama-lama dia karakternya nanti terbuai dengan karakter yang tidak baik, akhirnya dia susah untuk diperbaiki. Jadi lebih cepat lebih bagus Bu. Betul sekali Pak. Iya. Nah, bagus sekali Pak solusi Bapak ini. Kemudian komitmen Bapak ke depannya Pak, bagaimana untuk permasalahan ini? Komitmen saya ke depannya ya pastinya tadi hasilnya dengan sungguh-sungguh nih. Dengan sungguh-sungguh memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan juga memberikan pemantauan pastinya. Selama dia di lingkungan sekolah kita pantau apa kegiatannya apa sama siapa bergaul dia, kita pantau pasti komitmen kita Bu untuk itu. Istilah itu gitu Bu ya. Iya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari permasalahan anak yang tidak jujur, harapan menjadi jujur, kemudian solusinya kerjasama dengan orang tua, begitu ya Pak? Iya benar-benar. Oh iya. Sudah bagus Pak, saya rasa mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini bisa terrealisasi. Iya Bu, insya Allah bisa Bu. Saya menunggu kabar dari Bapak. Kabar iya Bu, siap Bu nantinya. Iya, siap. Tolong kabar-kabari ya Pak. Iya pastilah insya Allah. Tentu pasti. hal yang bagus tentu dengan usaha yang komitmen Bapak yang sudah bagus ini, saya yakin itu akan bisa terrealisasi. Amin. Syukur-syukur mudah-mudahan levelnya akan meningkat. Amin Bu, mudah-mudahan Bu, semoga. Bagaimana Bapak ini setelah disampaikan nih rasanya seperti apa? Oh iya Bu, setelah kita berdiskusi, bincang-bincang santai, saya sudah mulai merasakan ke lapangan lah. Artinya curahan hati sudah terkeluarkan sama Ibu, artinya Ibu juga bisa membimbing saya ke arah yang mana lebih bagus lagi. Pastinya untuk sampai hari ini setelah kita komunikasi ini, artinya saya rasa lega lah, bangga. Saya percaya Pak Haji Ines adalah penuh solusi orangnya. Amin. Karakter dan sebagainya. Saya yakin ini bisa terselesaikan. Siap, semoga Bu, semoga. Kabar-kabari ya Pak ya. Insya Allah Bu, insya Allah pasti Bu. Oke. Saya rasa kalau sudah cukup Pak, bagaimana? Ya mungkin cukup Bu. Sudah. Untuk hari ini nanti bisa dikabari selanjutnya. Siap Bu. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar tadi pada hari ini tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya? Ya, ini Pak. Dengan Pak Jenis alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi Ibu melaksanakan coaching berjalan dengan lancar. Saya lihat tadi ya. Itu juga artinya dapat melalui dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, artinya Ibu sudah melaksanakan coachingnya dengan baik, dengan lancar ya. Nah, ini di sini Bu ada yang ingin saya sampaikan juga tentang coaching Ibu tadi. Yang pertama tentunya saya akan ingin memberikan satu pertanyaan-pertanyaan ya yang berkenaan dengan indikator Bu ya. Indikator yang ketercapaian Ibu yang Ibu laksanakan tadi apakah sudah terasa tercapai atau belum Bu, indikator yang Ibu lakukan dalam melakukan coaching tadi? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya rasa sudah tercapai Pak. Pertama saya mendengarkan, menghadirkan betul, saya tidak melakukan apapun, saya memperhatikan, melihat apa yang disampaikan dan apa yang tersurat dan tersirat dari coach saya. Kemudian saya mendengarkan dengan baik dan dari apa yang disampaikannya itu saya gali lagi, saya tanyakan kembali. Ada beberapa kata kunci yang saya tangkap yang dinyatakan berulang-ulang, antara lain sikap anak yang tidak jujur, sering bolak-balikan fakta, dan keinginannya untuk, saya tangkap berulang-ulang diungkapkan keinginannya untuk anak agar supaya bisa jujur nanti. Ada langkah-langkah yang dilakukannya dan seterusnya nanti. Oh, ya bagus Bu, artinya
saya melihat dalam coaching tadi juga Ibu melakukan tirta ya. Iya, Artinya, iya, Pak. artinya Ibu sudah menjalankan dengan baik melalui tirta itu, artinya tujuannya sudah tersampaikan, kemudian identifikasinya sudah tersampaikan, kemudian juga rencana aksinya juga sudah, kemudian tanggung jawabnya Bu ya. Iya. Saya lihat tadi ada komitmennya luar biasa ya. Ya luar biasa ya Bu ya. Saya mengapresiasi sama Ibu. Kalau boleh saya beri rentang nilai, mungkin Ibu sudah cukup lumayan, artinya saya beri nilai 9,9 ya Bu, artinya hampir Terima kasih, Pak. mendekati sempurna Bu, artinya Ibu ini melakukan coaching tadi sudah melakukannya melalui tirta ya Bu ya. Nah, untuk catatan saya begini Bu ya, ini ada saya ingin sampaikan catatan daripada Ibu tadi melakukan coaching itu tadi. Yang pertama saya sangat mengapresiasi lagi tadi bahwa Ibu sudah menerapkannya sesuai dengan tirta. Nah juga Ibu melakukannya tidak terlihat apa namanya itu bebas dari penilaian. Nah itu Bu, jadi pian bebas saya lihat tadi melakukan itu tidak ada asumsi penilaian. Nah jadi artinya asumsi yang terhadap coach ini tidak ada. Berarti Ibu sangat baik melakukannya. Artinya tidak ada menilai, tidak ada asumsi yang lain gitu ya Bu. Artinya benar-benar Ibu namanya itu menggali ide-ide yang disampaikan oleh coach, sehingga coach sendiri lebih tenang, lebih mengerti apa yang ingin disampaikannya, kemudian dapat mencari solusinya sendiri. Itu Bu ya Bu ya. Ya bagus sekali Bu, saya apresiasi. Kemudian Bu, apa Bu kompetensi yang ingin dikembangkan untuk tindak lanjut berikutnya Bu menurut pendapat Ibu Bu? Menurut saya yang ingin saya kembangkannya lebih lanjut adalah bagaimana memunculkan pertanyaan terbuka, pertanyaan yang berbobot yang nanti memunculkan sendiri ide-ide atau kompetensi dari si coach itu sendiri. Nah itu saya perlu lebih banyak latihan. Itu mungkin itu yang nanti saya dikembangkan. Oh iya, rupanya Ibu melakukannya itu tadi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga Ibu dapat mengembangkan bagaimana Kucik melakukan jawabannya, bagaimana dia mengungkapkan ide-idenya. Ya bagus sekali Bu. Kalau saya lihat artinya Ibu tuh sudah mempunyai kompetensi tentang melakukan coaching tadi Bu ya. Ya begini Bu ya. Menurut Ibu kalau sudah mengembangkan tentang apa tadi yang disebut dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah kira-kira yang berikutnya apa Bu lagi yang perlu pian kembangkan seperti yang kompetensi tadi? Kan ada kan kompetensi sebelumnya tadi saya katakan artinya ada 3 macam kompetensi Bu. Nah kira-kira kompetensi berikutnya itu Bu bagaimana menurut pendapat Ibu Bu? Present itu sangat penting saya pikir Pak. Jadi present itu sangat penting. Jadi mungkin bisa nanti dengan kita di waktu dan suasana yang senyaman mungkin. Tadi memang sudah nyaman Pak, tetapi untuk berikutnya itu akan terus dikembangkan. Yang sudah ada kita tingkatkan lagi. Iya. Oh, rupanya Ibu artinya dengan mengembangkan setelah pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga Ibu ingin kehadiran penuh ya Bu ya. Nah berarti kehadiran penuh itu yang Ibu laksanakan juga, sehingga artinya dapat menyimak bagaimana coach itu minta pendapat atau minta saran atau bagaimana gitu kan. Nah dengan adanya itu Bu, kira-kira harapan Ibu nih apa ya yang dapat Ibu nilai sendiri tentang diri Ibu nih? Berikutnya kayak Pak yang waktu pelaksanaan coaching tadi, penilaian Ibu sendiri bagaimana Bu? Pada pelaksanaan coaching tadi saya sudah mendengarkan dengan baik, sudah berusaha hadir sepenuhnya untuk coaching. Jadi harapan saya si coaching ini bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya
apa yang sudah yang disampaikannya sebagai komitmennya tadi. Itu harapan saya. Selanjutnya harapan saya nanti ada komunikasi lanjutan. Komunikasi lanjutan. Ya. Baik Bu, artinya begini ya Bu ya, rupanya Ibu nih pingin artinya kan sudah melakukan yang itu tadi. Nah bagaimana Bu, menurut Ibu nih membuat jadi Ibu berasumsi atau istilahnya kan membuat penilaian seperti itu, kenapa Bu? Karena kalau dengan kehadirannya yang ini apa namanya itu sangat membantu membuat si Koci muncul rasa percaya diri. Kadang-kadang ada keraguan atau seperti apa. Jadi itu dari kita dulu. Oh ya, dari Ibu sendiri dulu ya Bu ya. Dari dulu. Jadi ini akan membuat suasana menjadi lebih nyaman. Iya Bu ya. Ya, dengan adanya Ibu merasa artinya menilai diri sendiri, akhirnya artinya kan membuat nyaman dan dia sendiri juga apa namanya coach ini menjadi nyaman. Nah, jadi membuat penilaian sendiri ya Bu ya. Ya baik Bu. Mungkin terakhir ini Bu ya. Menurut Ibu pelakuan coaching tadi tindak lanjutnya bagaimana Bu? Perasaan Ibu yang Ibu rasakan tadi Bu? Perasaan saya merasa senang karena coachingnya merasa terbantu, dia merasa lega. Saya banyak berharap deh apa yang sudah disampaikannya, apa yang sudah menjadi komitmennya itu akan terrealisasi dengan segera. Jadi perasaan saya merasa merasa turut senang, turut nyaman melihat teman sudah ada solusi dalam masalahnya ini. Iya Bu. Jadi coach ini merasa senang dapat mencari solusinya sendiri, akhirnya mendapatkan ide-ide barunya sendiri kan, yang sehingga coach sendiri nanti bisa melaksanakannya sendiri ya kan Bu. Itu harapan memang bola ya, semoga Boy dengan adanya pelaksanaan coaching hari ini yang kita lakukan lebih berkembang lagi dan akan lebih meningkatkan kompetensi lagi kepada diri kita juga kepada yang coach tadi. Nah, mudah-mudahan Bu dengan pelaksanaan ini kita nanti lebih namanya itu dapat mengimplementasikannya ke belakangnya ya, Bu. Ya demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang bagus, ulun terlebih dahulu mohon maaf ya yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.